Panjang via dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih. Warta Jemaat, Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada hari ini, Jumat 2 April 2021. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi khusus ibadah Jumat Agung dan liturgi virtual perjamuan Kudus GKI. Untuk Jemaat GKI Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran Warta Jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, harap menghubungi bendahara atau bukti transfer. Baiklah, kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2. Memandang salib Rajaku. Marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing yang tertulis di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 80 bait 1 dan 2 di Bukit Golgota. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman kehidupan, dalam memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib pada hari Jumat Agung ini, kami ingin membaca firman-Mu. Terangilah hati kami agar dapat menghayati kasih dan pengorbanan-Mu dalam menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tolonglah kami agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas GKE dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa,
Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur Jumat Agung. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah hadir ke dalam dunia. Engkau telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja dan jemaat. Berkatilah persembahan umat-Mu agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, bait 1 dan 3, pada kaki salib-Mu. Yesusku berlindung.
Saudara-saudara, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam rangka Hari Jumat Agung, Jumat 2 April 2021 adalah Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengan perikop Yesus dihukum mati dan Yesus disalibkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar, yang menjadikan kami manusia hina dina ini menjadi orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah, layak untuk beroleh anugerah-Mu. Kini kami merendahkan diri di bawah kuasa salib-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon melalui firman-Mu ini pengharapan iman kasih kami diteguhkan. Kami beroleh pengertian yang benar tentang apa kata firman-Mu, sehingga kami boleh meyakini dan lebih lagi mau melakukan apa yang baik, yang benar dan kudus sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup oleh pertolongan Roh Kudus, kami mohon. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yesus dihukum mati dan Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar dan ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam
rumahnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam untuk kita semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan dilingkupi oleh anugerah dan berkat. Saudara-saudara, penderitaan, kematian, dan penyaliban Yesus sebenarnya merupakan gambaran penderitaan, kematian, hukuman berat yang harus kita terima sebagai manusia yang berdosa, yang telah diambil alih oleh Yesus karena anugerahnya demi membela dan menyelamatkan kita manusia dari dosa. Kematian dan penyaliban Yesus memang menjadi persoalan bagi dunia ini, saudara-saudara. Karena itu banyak tanggapan, sanggahan, bahkan spekulasi terjadi. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati, kenapa dia menderita, kenapa dia disalibkan, kenapa dia berdoa. Dan banyak juga spekulasi terjadi bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati di atas kayu salib, tetapi hanya pingsan saja. Yesus yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan, yaitu orang yang bernama Barabas. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal itu bisa terjadi demikian? Yang pertama ialah karena tidak memperhatikan benang merah seluruh rangkaian peristiwa. Dari awal secara beruntun terus-menerus, tidak terpotong-potong hingga pada akhirnya. Baik melalui nubuat para nabi atau apa yang diungkapkan oleh Yesus ketika dia memberitahukan beberapa kali, 3 kali secara jelas, secara rinci, tidak kurang dan tidak lebih, tentang penderitaan, kematian, dan penyalibannya. Dan juga karena tidak mengerti apa maksud dan tujuan Allah melalui Yesus Kristus, hal yang demikian itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh bahwa ketika penyaliban Yesus pada ayat 23 itu dikatakan, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Lalu pada ayat yang ke-24 itu ada kutipan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu adalah kutipan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi begitu lama sebelumnya telah dinyatakan peristiwa yang akan terjadi. Dan peristiwa itu terjadi persis seperti apa yang terjadi pada Yesus ketika dia disalibkan, saudara-saudara. Mereka membagi-bagikan pakaiannya. Juga mereka membuang undi atas jubahku. Mungkinkah kalimat itu dikenakan kepada seorang Barabas? Lalu Barabas dilepaskan pakaiannya, jubahnya, lalu prajurit itu membagi-bagikannya. Apa mungkin Allah menubuatkan pakaianku dan jubahku itu ia samakan dengan apa yang terjadi dengan Barabas, dengan seorang pendosa? Ini hal yang penting untuk menegaskan bahwa apa yang terjadi itu dalam peristiwa penderitaan, kematian, dan penyaliban Yesus itu terjadi pada Yesus sesuai dengan nubuat para nabi. Lalu yang berikutnya ialah
tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid berulang kali. Bahkan hingga 3 kali ia menyatakan peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Misalnya dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berulang kali Yesus memberitahukan hal yang akan terjadi pada dirinya. Persis sama terjadi ketika peristiwa penderitaan, kematian, penyaliban dan kematian Yesus itu, saudara. Jadi tidak mungkin Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan, diserahkan oleh para tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu Yudas yang disalibkan. Berarti Yesus ini seorang pembohong. Kalau dia seorang nabi, katakanlah dia Nabi Isa, berarti seorang nabi yang berbohong. Karena dia menyatakan bahwa itu terjadi pada dirinya, lalu ketika disalibkan nanti Barabas yang di sana digantikan. Bukankah dia seorang yang berbohong, hanya bersandiwara. Lalu ketika disalibkan, lalu dia disembunyikan, lalu digantikan dengan Barabas. Bukankah itu namanya berbohong? Allah tidak mungkin berbohong. Karena itu apa yang terjadi pada Yesus, dia mati dan disalibkan. Itu pasti ada benang merahnya. Sebagaimana Yesus nyatakan kepada para murid secara berulang-ulang. Bila yang disalibkan itu bukan Yesus, dia digantikan dan digantikan dengan seorang bernama Barabas. Berarti saudara-saudara, Allah itu adalah bukan Allah yang maha kasih, tapi Allah yang murka. Allah yang bersukacita atas penderitaan orang lain. Bayangkan. Lalu ketika Yesus disalibkan, lalu karena Yesus itu orang dunia mengatakan itu adalah nabi, maka Allah lalu menyerupakan. Lalu yang disalibkan di situ bukan Yesus, tapi Barabas. Yesus itu disembunyikan. Lalu di mana letak kasih Allah itu, saudara? Barabas seorang pendosa. Dia menderita. Dia juga akan dihukum mati. Lalu malah Yesus yang disayangi oleh Allah itu lalu disembunyikan. Lalu dia mengabaikan Barabas seorang pendosa. Lalu malah diserupakan dan ditaruh di atas kayu salib. Padahal bila dilihat benang merah dari keseluruhan itu, apa makna, maksud dan tujuan apa saja yang terjadi pada Yesus itu adalah dalam rangka kasih Allah. Dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kalau Barabas yang tergantung di kayu salib itu, ya apa maknanya? Lalu kayak kita membaca Alkitab ini kayak sinetron, Allah main-main. Allah pilih kasih. Tetapi kalau Yesus yang menderita, mati dan disalibkan itu tetap tergantung di sana dan Barabas dibebaskan. Itu maknanya, saudara, sangat dalam. Bahwa seharusnya Barabas yang mewakili kita manusia berdosa dibebaskan dan Yesus mati dan disalibkan. Itu hal yang luar biasa. Kasih Allah sungguh mewujud nyata. Terima kasih kepada Allah yang maha kasih, yang tidak membiarkan manusia seperti Barabas harus menerima hukuman setimpal dengan perbuatan dan dosanya. Tapi Yesus mau mati, menderita, ganti Barabas, ganti saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa kematian dan penyaliban Yesus ada beberapa hal menarik menjadi bahan perenungan kita. Sehingga menjadi hal yang sangat berharga untuk kita merenungkan dalam rangka hari Jumat Agung ini. Menghayati arti penderitaan, kematian,
dan penyaliban Yesus itu yang akan melahirkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Supaya iman pengharapan kita diteguhkan. Supaya kita lebih meyakini apa kata Tuhan tentang kebenaran. Supaya kita tidak bimbang. Supaya kita tidak dibingungkan oleh ajaran-ajaran. Oleh asumsi-asumsi. Oleh pendapat-pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam peristiwa kematian dan penyaliban Yesus, di satu sisi saudara, semakin kentara memperlihatkan cerminan, gambaran betapa dosa manusia itu sungguh-sungguh nyata diperlihatkan. Sementara di sisi yang lain memperlihatkan kepada kita betapa anugerah kasih Allah yang agung itu dinyatakan, saudara-saudara. Mari kita melihat bagian yang pertama, bagaimana cerminan dosa manusia itu nampak dalam peristiwa kematian dan penyaliban Yesus. Pada ayat yang ke-16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ayat 16b, mereka menerima Yesus. Hal yang pertama yang nampak di sini, seorang penguasa bernama Pilatus adalah orang pemegang palu tertinggi. Keputusan ada di tangannya. Dia berkuasa untuk menghukum. Dia berkuasa untuk membebaskan orang. Namun lihat di sini saudara. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Akhirnya. Jadi ada peristiwa sebelumnya yang terlihat jelas. Sebenarnya bila kita menyerunut ke belakang, Pilatus itu punya niat untuk membebaskan Yesus. Dia mencermati, dia memperhatikan tentang sosok yang bernama Yesus. Tidak terdapat kesalahan apapun pada dirinya. Karena itu dia punya rencana untuk membebaskan Yesus. Karena itu dia menawarkan kepada orang banyak dengan harapan supaya antara Yesus dan Barabas itu, dengan harapan supaya orang banyak mengiyakan bahwa Barabas lah yang harus mati, digantung di atas kayu salib. Tapi tuntutan orang banyak saudara, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus ketakutan. Gambaran seorang penguasa yang sebenarnya tahu tentang kebenaran. Palu ada di tangannya. Namun yang ketakutan, yang mencari yang penting, aku aman. Karena itu dia akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka, kepada orang banyak untuk disalibkan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, hal yang demikian juga menjadi pengalaman nyata kehidupan manusia. Betapa dosa seperti ini diperlihatkan. Ketika orang yang dipercayakan untuk melakukan sesuatu, orang yang memimpin, yang sebenarnya melakukan kebaikan, yang tahu persis mana palu yang akan diketok, membebaskan atau menghukum. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang seharusnya dibebaskan, tetapi tidak mau harus dihukum. Sementara yang dihukum, kok malah dibebaskan. Itu perkara yang pertama. Jadi bahan perenungan bagi kita. Apakah orang yang dipercayakan untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu, apakah kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita hanya takut kepada manusia, lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah, sehingga akhirnya memilih yang penting aku aman. Lalu yang kedua, yang terlihat jelas dalam nas ini ialah sekelompok orang para prajurit ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit.
Lalu ayat yang ke-24, karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, janganlah kita membagikan menjadi berapa orang, menjadi potong, beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Karena itu membagi-bagikan pakaian, baik melepaskan pakaiannya atau jubahnya, mustahil itu dilakukan kepada seorang yang bernama Barabas. Karena nubuat itu kalau untuk Barabas ya apa yang berarti. Tetapi kalau bagi Yesus itu ada benang merah. Berkaitan langsung makna dan tujuan penderitaan dan kematian Yesus. Dan apa-apa saja yang terjadi persis seperti yang dinubuatkan itu. Apa hal kedua yang menarik di sini, saudara? Ada kelompok orang yang membuka aurat orang lain, yang menutupi aurat diri sendiri dari kepala hingga kaki, menjaga kesucian diri supaya dengan harapan diterima oleh Allah. Tapi di sisi lain tanpa sadar menelanjangi, membuka aurat orang lain. Yesus sangat dipermalukan. Mereka melepaskan pakaiannya, membagi-bagikannya, dan juga membuang undi atas jubahnya. Ini juga adalah keberdosaan manusia yang nyata diperlihatkan di sini. Sekelompok atau kelompok-kelompok manusia yang menjaga auratnya, menutupi auratnya, melindungi dirinya supaya suci dalam tanda kutip. Tetapi apa yang dilakukan malah 180 derajat. Membuka aurat orang lain, mempermalukan orang lain, memfitnah orang lain, mengkafirkan orang lain. Dan ini adalah realita dalam kehidupan yang diperlihatkan apa saja dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada bagian Allah, bagaimana kasih Allah itu sungguh nyata. Itu pada ayat-ayat yang terakhir, ayat 25 dan ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, mungkin maksudnya kepada Yohanes karena Yohanes disebut-sebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. "Inilah ibumu." Apa yang bisa kita renungkan di sini, saudara? Yesus yang penuh kasih itu melakukan sesuatu secara tuntas, melaksanakan tanggung jawab hingga sampai ke akar-akarnya. Secara detail, tidak ada yang tertinggal. Ketika tergantung di atas kayu salib, ketika menderita. Saudara-saudara, biasanya manusia ketika menderita, dia lebih banyak melihat kepada dirinya. Bila kita melakukan kunjungan pengembalaan, baik kepada mereka yang sakit, misalnya di rumah sakit, apa yang biasa terjadi? Mereka lebih banyak menceritakan keluhannya. Mereka pokoknya banyak bercerita supaya didengarkan. Supaya dengan harapan beroleh perhatian, supaya beroleh penguatan. Jadi lebih tertuju pada dirinya. Orang ketika dalam keadaan terjepit berupaya bagaimanapun caranya untuk menyelamatkan diri. Memikirkan diri sendiri. Tapi Yesus justru pada detik-detik kematiannya, penderitaan yang tiada tara, masih menyatakan kasih. Memperlihatkan tanggung jawab yang luar biasa.
Dia tidak membiarkan ibunya begitu saja. Dan juga memberikan tanggung jawab kepada salah seorang murid. Ibu, inilah anakmu. Itu dikatakan kepada, dia tunjukkan kepada ibunya, kepada Yohanes. Maksudnya ialah bahwa aku di sini, tetapi sekarang engkau mungkin tidak bersama dengan aku. Tetapi perhatikanlah, aku akan memohon. Yohanes juga adalah anakmu. Engkau harus mengasihinya. Engkau harus memandangnya sama seperti aku. Jadi memberikan penghiburan, memberikan penguatan, menyerahkan tanggung jawab, tidak membiarkan ibunya begitu saja. Demikian pun kepada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dia melakukan sesuatu dengan baik. Tidak membiarkan begitu saja. Tapi sampai tuntas. Hingga tanggung jawab yang sederhana sekalipun dilaksanakannya dengan baik. Allah melaksanakan tanggung jawab secara Allah. Bagaimana dia menyelesaikan, dia menolong, dia membebaskan manusia secara tuntas. Tidak ada yang kurang lagi. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Ya dan amin. Yang penting bagi kita ialah mengaminkan, mengimankan, dan menerima apa yang Allah lakukan itu. Betapa kasih sayang Allah pada kita. Saudara-saudara, ketika melaksanakan perjamuan kudus, bahwa sakramen perjamuan kudus itu dikatakan suatu peringatan. Yesus mengatakan, lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa artinya saudara-saudara? Ketika saudara-saudara mengangkat roti, menerima roti dan anggur, saat itu kita harus mengingat, meyakinkan bahwa ketika kita menerima roti dan anggur, kita mengingat betapa kasih Tuhan. Betapa penderitaan Tuhan Yesus itu menggantikan kita. Yang tidak akan mungkin dapat kita lakukan telah Ia lakukan secara tuntas. Hanya puji syukur, terima kasih yang bisa kita nyatakan bagi Allah. Seberapa banyak pun apa yang kita lakukan saudara-saudara, kebaikan di dunia ini tidak pernah akan cukup untuk membayar lunas atau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Yesus atas kasih-Nya. Tapi ataupun demikian, kita yang telah disayangi, telah menerima anugerah, telah dibebaskan Allah dari dosa, seharusnya layak untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berguna sebagai respon ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, marilah kita menghayati akan kasih Kristus. Marilah kita menggunakan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Setiap kita mengingat akan pengorbanan Kristus, maka itu menjadi motivasi kita untuk berbuat yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup ini, ketika kita mengingat akan penderitaan Kristus, maka kita beroleh kekuatan untuk menghadapinya. Kita bukan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Kita juga tidak akan pernah rela untuk menjual iman kita, menukarkannya dengan apapun. Bila kita sadar dan mengingat akan betapa besar kasih Tuhan itu. Saudara-saudara, tetaplah kuat, tetap semangat. Apapun kata dunia tentang Yesus, bahwa yang mati itu bukan Yesus, hanya yang disuruh makan dengan orang lain, dia hanya pingsan, dan banyak lagi tanggapan yang lain. Tapi firman Tuhan hari ini meyakinkan kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Adalah anugerah terbesar dari Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Amin.
Pelayanan perjamuan kudus, penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita nyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami, supaya tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kita masuk ke dalam pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. 2. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatku. 3. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebelum menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat berdiri untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Marilah menerima berkat atas perjamuan kudus ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Persembahan syukur perjamuan kudus. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 83 bait 1 dan 3, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk dosa tercelah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat jatuh. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina kecil, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat Tuhan Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota kelak milikku. Doa syukur dan syafaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Bali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban, mati dan disalibkan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih karena kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada, boleh ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kami akan kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kuatkan kami untuk berpegang teguh pada keyakinan, pengharapan dan kasih sebagai anak-anak-Mu. Lindungilah kami semua umat-Mu dari virus Corona 19 ini. Kuatkan kami untuk menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu sebagai pemenang dalam kehidupan karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ataupun di tengah situasi yang sulit ini, namun kami meyakini akan penyertaan pertolongan dan berkat Tuhan, sehingga kami dapat hidup setiap hari, hidup dengan layak. Apa yang kami perlukan, apa yang kami harapkan, segala sesuatu yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Berikanlah segala apa yang baik itu bagi hidup kami ya Tuhan. Kami mohon pengasihan-Mu kepada jemaat yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka sendiri. Berkati mereka, jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah hari yang Tuhan berikan tidak menjadi percuma, tapi digunakan untuk melayani Tuhan, untuk ambil bagian dalam pelaksanaan tanggung jawab, untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mohon berkat-Mu, baik bagi Majelis Sinode GKE, Majelis Resort, secara khusus Majelis Resort GKI Palangkaraya, dan juga Majelis Jemaat Langkai yang ada di tempat ini. Segala apapun yang dilakukan, baik bentuk pelayanan ataupun di tengah situasi yang sulit ini, agar kami dikuatkan untuk melakukannya, melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah selesai. Selamat memperingati Jumat Agung, hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan bukan hanya berkorban untuk kita, bahkan dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit sebagai terang dunia, dan kasih-Nya begitu dahsyat. Happy Good Friday, God bless.